Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya kami di pukul 10 akan bersama di Mozaik Ramadan. Dan untuk hari ini tepat di hari Jumat 15 Mei 2020 kembali saya Fitriani Rahman yang menemani bersama dengan Ustaz Asriyadi akan berbincang tentang itikaf. Baik, silakan saya pengen sapa dulu deh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Kita berjumpa kembali untuk kesekian kalinya ya. Alhamdulillah dalam kondisi yang tetap Bagaimana sehat. kabar? Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik, kita melanjutkan perbincangan dari beberapa waktu yang lalu ya. Sudah beberapa Ramadan yang terlewatkan dan tak terasa kita semakin mendekati hari kemenangan di 1 Syawal 1441 Hijriah. Dan kita sangat berharap benar-benar kita semua akan mengalami yang namanya kemenangan. Kemenangan itu bukan hanya sebuah bentuk selebrasi ya, tetapi lebih kepada makna hakiki dari sebuah bentuk kemenangan. Karena kita keluar dari Ramadan tentunya dengan mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Baik, silakan kita akan mulai tentunya kesempatan hari ini dengan itikaf dan seperti biasanya pendengar juga bisa ikut bergabung dengan kita di WhatsApp di 0811 410 96 lagi untuk WhatsAppnya berinteraksi 0811 410 968 3621853. Silakan Ustaz. Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmatnya lah kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita. Dan tentunya salawat dan salam senantiasa kita pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Dan tentunya semoga segala aktivitas kita selama ini Allah berikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, bahkan kita mengharap lebih balasan dari apa aktivitas kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-22. Berarti entahkah tinggal 8 hari ke depan kita sama-sama merasakan Idul Fitri, ataukah insya Allah kalau tidak sampai 8 hari mungkin 7 hari lagi. Tergantung apakah nanti keputusan bersama yang ada di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, di tengah suasana pandemi ini tentunya kita bertanya-tanya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah masih boleh kita iktikaf di masjid? Di mana ada informasi dan ada pengumuman dari pemerintah setempat, pemerintah daerah tentang social distancing dan physical distancing menghadapi COVID-19. Ya, tentunya itu menjadi jawaban yang insya Allah sebentar kita akan mungkin menemukan dari setiap kajian-kajian yang akan berlanjut pada kesempatan pagi kali ini. Pemirsa yang berbahagia, ya biasakanlah melakukan kebaikan di waktu luang, karena kebiasaan yang baik hanya terjadi karena terbiasa dilakukan. Teknologi adalah Lailatul Qadar. Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan bahwa Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mutaharriha taharraha lailata 27. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin menjumpai malam qadar, maka hendaklah ia mencari pada malam 27. Jemaah yang berbahagia dimanapun kita berada, semoga kita sehat walafiat. Beralih kepada hukum i'tikaf, ya. Hukum i'tikaf bisa menjadi wajib bagi orang-orang yang bernazar atau bersumpah untuk melakukannya. Jumlah waktu i'tikaf dapat saja dilakukan sekejap saja. Misalnya, seorang yang hendak salat berjamaah di masjid dan diiringinya dengan niat untuk beriktikaf, maka dia akan mendapat posisi dan kondisi pada saat kita ingin bernazar, terutama pada saat ini melaksanakan i'tikaf itu. Nah, kalau sekarang lebih baik kita memperbaiki kualitas niat kita, memperbaharui niat kita, bagaimana segala aktivitas positif, bahkan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di rumah kita, niatkanlah sebagai momentum untuk i'tikaf dan berduduk sejenak, merenung dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bagi umat yang berniat i'tikaf sehari semalam atau lebih, hendaknya niatnya dilakukan sebelum terbenam matahari.
Dan ini pendapat jumhur ulama dari imam 4 mazhab ya. Tentunya imam 4 mazhab itu kita kenal Imam Bukhari, Imam Muslim, maaf. 4 imam mazhab adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dengan siapa lagi satu? Kenapa saya lupa? Mohon maaf. 4 imam mazhab tersebut. Kemudian hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriktikaf seperti ya dia harus bersuci dulu, kemudian dia harus mandi, bercukur dan berhias, memakai wangi-wangian, pakaian yang indah. Bagi perempuan ya tidak boleh menggunakan pakaian yang mengundang perhatian atau mengundang syahwat. Ya. Akan tetapi kalau berada di rumah kan tergantung dari kita. Jadi bagaimana kita merasa aman dan bagaimana kita merasa nyaman. Jika kita ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Apa perbedaannya? Karena kondisinya kita harus social distancing. Karena itu di sisi lain mari kita memperbaiki diri kita, mari kita memperbaiki niat kita, dan mari kita juga berusaha bagaimana taat kepada pemimpin dan taat kepada pemerintah kita. Hadirin yang berbahagia, pada penjelasan di awal tentunya saya akan berikan sedikit kesimpulan mengenai bagaimana sebenarnya keutamaan i'tikaf itu. Pertama tadi sudah disampaikan bahwa salah satu poin untuk kita dapatkan keutamaan yang akhir bulan suci Ramadan, Nabi mengencangkan sarung. Maksudnya apa? Lebih banyak ibadahnya dilaksanakan di malam-malam hari dibandingkan tidur. Tapi kalau Nabi kan beda dengan kita ya. Kalau Nabi memang dari dulu di dalam bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan pasti sedikit tidurnya. Kalau kita ini umat Islam, ya rata-rata kita sedikit tidur. Jadi ini kadang menjadi sebuah perbedaan antara Nabi dengan umat. Jelas dimaksudkan Nabi tersebut, ya. Karena kalau misalnya kita mengelakkan diri untuk kita melaksanakan sunnah Rasul saya, karena jangan sampai kita masuk dalam kategori faman raghiba an sunnati falaysa minni. Walaupun ini ada secara spesifik yang dimaksud ya. Kemudian meningkatkan kekhusyuan beribadah. Ya, biasanya kan nanti orang khusyuk itu pada momentum-momentum tertentu. I'tikaf adalah momentum training, momentum riada, di mana pada saat momentum tersebut betul-betul kita khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kan berasal dari kata-kata khasya ya, khasyah. Yang dimana artinya kan takut. Nah, takutnya di sini adalah kita takut namun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut semakin ingin melaksanakan hal-hal positif di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana i'tikaf ini menjadi momentum kita mengevaluasi diri. Ya. Evaluasi diri adalah momentum yang namun sulit untuk dilakukan. Kadang kita selalu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi lakukan. Darinya itu. Halo pendengar, ikuti Ki program bagi-bagi THR Bank BPR Modern Makassar. Raih Ki THR senilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk setiap pengajuan kredit pegawai. Dia memang imam masjid dan tuan rumah. Kemudian mengetahui hukum salat, baik bacaannya, taat beribadah, mulia akhlaknya, lebih dahulu masuk Islam, baik akhlaknya dan baik pakaiannya. Kemudian Imam Ahmad memberikan syarat, ya orang yang lebih mengerti hukum agama dan bagusnya harus didahulukan imam. Ya, lebih baik bacaannya saja, paham hukumnya sholat, lebih baik bacaannya dan tapi tidak tahu hukum sholat, lebih dahulu hijrah, dan lebih wara. Yang terakhir ini orang yang mengetahui Al-Quran dan lebih banyak hafalannya harus lebih dahulukan. Itu syarat pertama dari Imam Syafi'i. Orang yang lebih paham sunnah atau orang yang lebih punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama. Orang dahulu hijrah, ini kan masa dulu ya. Kemudian para pengikut menambahkan bahwa orang yang lebih didahulukan adalah yang paling faqih pada urutan ketiga.
dan paling pandai membaca Al-Quran, lalu orang yang waraq. Paling utama nasabnya. Nah, ini juga salah satu syarat ya. Itu bagi nasabnya itu orang, ya baik pola hidupnya, berpakaiannya, baik suaranya, bahkan di sini ada paling bagus wajahnya, ditambahkan yang telah beristri. Nah, ini pendapat beliau. Dari sebagian syarah di atas, kita bingung untuk sebut yang mana, sebab semua bisa dipakai dan dilakukan. Ketentuan-ketentuan dia memang memiliki banyak versi, tetapi tetap dalam satu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama menjawab tadi penjelasan Pak Ismail bahwa bagaimana kalau dia imam salat, sudah kriteria tentang imam dari 4 mazhab itu sudah dipenuhi, namun dia merupakan terlahir dari hubungan yang tidak sah. Saya kira ini lagi hubungan dengan orang tuanya ya, karena anak itu saya kira terlahir dalam keadaan suci. Dosa di sini adalah mohon maaf orang tuanya. Jadi bukan tidak ada anaknya, karena kenapa ini kan yuladu alal fitrah ya. Jadi anak ini terlahir dalam keadaan suci. Makanya dari kesucian anak ini pengaruhnya tentang orang tuanya, kecuali misalnya kalau dia hafal Quran, lalu akhlaknya mabuk-mabukan, atau sebelum menikah dalam kondisi itu, atau kondisi sekarang dia mohon maaf ya, main perempuan dan lain sebagainya, akhlaknya sangat buruk, dan itu pasti sudah tertolak secara sosial oleh agama, apalagi oleh sekitar, apalagi oleh agama. Jadi tidak usah khawatir Bapak, kalau memang anak itu penghafal 30 juz, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, ya tidak usahlah, tidak terlalu bareng dengan orang tuanya, tapi terima dia, bahkan motivasi dia supaya keturunan selanjutnya yang diturunkan oleh bukan lagi keturunan dari sesuatu yang salah. Dan saya kira jangan memberikan sosial kepada anak itu, tapi menjadi sebuah pembelajaran dan ada hikmah bahwa ya, jangan juga dikatakan bahwa Al-Quran tidak, tetapi selama didikannya anak ini, dia mondok di pesantren, kemudian istilahnya lingkungannya sudah sangat mendukung dan baik, saya kira dia menjadi pribadi yang lebih baik dan dia boleh dijadikan sebagai imam sholat. Yeah. Kemudian yang kedua, berbicara tentang dia tua renta ya, tua renta tidak boleh melaksanakan sholat. Ini dilihat sebenarnya takaran makanannya. Kalau secara finansial atau ekonomi dia tidak mampu membayar beban oleh anaknya. Begitu. Jadi dilihat lagi bagaimana anaknya yang punya beban untuk membayar. Benar. Iya. Bahwa orang terus langsung kita bertanya bagaimana kalau tidak adanya, tidak bisa ditemukan keluarganya yang mau dia apa. Saya kira pengampunannya lebih besar daripada laknatnya. Tapi misalnya tapi misalnya kita bertetangga dengan seperti itu, kemudian apakah tidak ada masalah kemudian jika yang kemudian memvidya ibu itu atau bapak itu gitu? Kalau ya secara nasabiah kan kita tidak punya nasab, tapi kalau memang kita misalnya punya sesuatu yang lebih dan memperbaiki hubungan kekerabatan saudara tetangga kita, maka saya kira tidak masalah ya, karena kita perbaiki niat kita, tergantunglah bagaimana niat kita. Malah kalau bisa kita kan ambil zakat terdekat ya. Tapi saya kira kalau memang makannya saja kasih dia setengah, mulai kalau tidak ada yang urus, secara pribadi kepada orang itu tidak usah terlalu terbuka. Tapi ini kan jangan dimudah-mudahkan juga. Jangan mampu bekerja, lalu kita merasa saya sudah tidak mampu karena saya hidup sendiri. Makan saja selesai, itu tidak boleh juga, ya. Tapi tetap ada sesuatu yang dilakukan. Itu kan kita memberi makan kepada satu hari dengan ganjaran yang telah diberikan petunjuk oleh Rasulullah. Pokoknya satu porsi makan yang kita berikan kepada orang fakir miskin. Iya. Jadi kalau terlalu tinggi jiwa sosial, karena kita sebagai tetangga boleh kita mendapatkan pahala berbagi di situ. Jadi kalau berbicara tentang hukumnya sudah tidak dikenai hukum, karena kita mau agar mungkin secara sosial juga dia kasihan
dibutuhkan oleh orang lain, kita dapat sesuatu yang berlipat ganda di ini yang dianjurkan. Jadi kalau bisa dipatuhi mungkin hanya mengatakan bahwa dianjurkan bayar zakat, ataukah mungkin ada sesuatu yang mau dibayar di bulan Ramadan ini kan atau terdistribusi dengan baik di distribusi sebelum Idul Fitri. Jadi tertarik juga kalau misalnya seperti ibu tadi atau bapak lansia tadi, kemudian tidak bisa membayar fidyah, berarti dia juga bisa menjadi penerima zakat sebenarnya ya? Iya, bisa dia jadi bagian. Oke. Baik, sekarang terima kasih tadi Pak Ismail mau cerahnya, dan saya Kasman Laturu. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya yang tidak puasa Ustadz ikut juga itikaf? Begitu. Bagaimana kira-kira? Oke. Tidak berat tapi ikut itikaf. Orang itikaf itu lagi tidak puasa ya. Iya. Oke. Itu sesuatu yang ada juga orang ya yang akan ya. Yang jelas dia akan dapatkan itikafnya, tapi dapatkan pahala sholatnya. Ya, saya kira ini bukan berbicara paket. Bahkan tadi kan di awal ada pendapat ulama mengatakan itikaf itu boleh kapan saja dan di mana saja, mau bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Oh. Mau pada kan tadi tujuannya kan kita meningkatkan kehusuan ya. Kehusuan kepada Allah. Betul. Tapi utamanya kalau kita berbicara sunnah maka itu keharusan itu terakhir di bulan suci Ramadan. Ini pentingnya ya. Kalau saya memberikan bukan bilang memberikan kelonggaran atau membuat fatwa baru tidak. Tapi karena kalau itikaf itu dikatakan sebagai berdiam diri dari kualitas diri agar ibadah kita menjadi semakin baik. Saya kira kapanpun dan dimanapun itu boleh dilakukan. Oke. Yang jelas ini amalannya berbeda ya. Jadi intinya kalau dia mau itikaf, amalan itikafnya dapat gitu ya. Dapat. Oke. Semoga tercerahkan ya Kasman Laturu ya. Baik, ini juga saya coba jauh ini Ustaz. Sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan di saat itikaf? Ini penting barangkali untuk diketahui. Ya, jadi saja amalannya. Saja amalan itikaf itu. Baik, sekarang kan kita dianjurkan untuk itikaf juga ya. Saya kira ulama-ulama kontemporer kita sekarang sudah memberikan informasi bahwa itikaf itu agar kita bersama-sama menambah pahala di hari tersebut. Bukan ya, kita harus membersihkan diri dari tasjiyatun nafs. Apa itu tasjiyatun nafs? Mensuci diri secara lahiriah dan secara batin. Tata caranya yang dilakukan kan kita perbaiki niat kita, kemudian diam sejenak, bertafakur, kemudian mensucikan diri kita, lalu di dalam kondisi banyak berzikir, kemudian banyak membaca wirid-wirid tertentu, lalu doa penuh pengharapan bagaimana kualitas ibadah kita ini lebih baik. Jadi tadi memperbaiki kualitas zikir kita. Kalau perlu istighfarnya dulu diperbanyak. Betul-betul kita banyak beristighfar, kemudian merasa mengakui kekurangan, banyak mengakui merasakan hal yang masih perlu kita perbaiki kualitas ibadah kita. Jangan sampai di situ terbesit kekuatan spiritual dan batin kita. Akhirnya setelah kita mulainya ketika kita merasa semakin lebih semangat dalam melakukan ibadah. Kemudian kalau bertambah lagi sudah berpikir bertafakkur, baca Al-Quran. Iya. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada amalan yang menguat kita ya, seperti itu ya, lebih banyak. Jadi tidak ada. Jadi bisa saja melakukan ibadah sholat taubat, sholat tasbih. Itu yang penting apa kan jenis
tentunya upaya mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Iya. Nah ini kan saya juga tadinya memahaminya itikaf itu hanya ada di masjid gitu ya. Ternyata ini bisa dilakukan di bahkan ya, kemudian waktu sahur dengan orang rumah begitu ya. Nah posisi itikaf ini sendiri memang tidak boleh tidur ya. Ini tidak boleh tidur. Itu startnya itikafnya sejak jam berapa bisanya gitu? Ya, kalau kita lihat dari sunnahnya Nabi kan malam. Ya. Jadi nanti malam hari laksanakan sholat. Jadi bahkan kan itikaf itu bisa dilaksanakan di antara waktu sholat. Jadi antara maghrib ke sholat isya. Ya. Bahkan juga sebenarnya antara rakaat maghrib dengan rakaat lanjut. Ya. Nah ini menjadi momentum. Makanya di ulama di Indonesia biasanya itu ketika melaksanakan atau sholat isya atau sholat isya atau sholat tarawih kan biasa ada ceramah ya. Ya. Ada membaca Al-Quran. Harusnya di situ kita harus bagaimana itikaf. Jadi sudahnya di situ ya, sebaiknya sudah dibuat. Di situ ya, tanpa instruksikan. Sebenarnya biasa ditemukan norma sebelumnya hal ini harus di masyarakat supaya ketika antara sholat dengan sholat kan tempat canda gosip dan mungkin membicarakan urusan duniawi, tapi bagaimana itu dan spiritual. Kira kalau itu yang jelas kalau kita mau sepanjang malam tergantung posisinya nanti kondisinya malam. Tapi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Andre Bruta, Profesor bin Umar, Imam Besar Istiqlal Jakarta. Biasanya kan kualitas light itu kan bahasa itu mendefinisikan bahwa itu. Ya. Baik, Ustadz, signalnya kurang bagus ya. Ini juga apa ya? Memang harus di malam ganjil ataukah itikaf itu bisa dilakukan di waktu kapan? Dilakukan di waktu kapan? Kan mau dari malam pertama sampai malam terakhir. Kita pilih mana nyamannya. Jelas diberikan petunjuk dari Nabi yang paling itu 10 malam terakhir. Dan di malam-malamnya itu kan penuh dengan Lailatul Qadar sebenarnya. Iya. Oh, jadi itu sebenarnya ya. Kemudian orang biasanya ramai itikaf di malam ganjil 10 malam terakhir ya karena target Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahasakan bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan kita melakukan perubahan lebih baik. Jadi sebenarnya biasa itu sebaiknya juga bisa dilakukan di luar Ramadan ya Ustadz ya. Dan itu semakin menghusukkan kita dan semakin meyakini kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, mungkin Tara kamu masih ada yang ingin mencoba berkomunikasi dengan Ustadz? Masih ada satu lagi. Kita terbuka di 3621853 di hub kita 0810968. Saya masih memberikan kesempatan. Baik, tadi juga kita sudah banyak mendapatkan gambaran dari Ustadz ya bahwa ternyata itikaf itu yang paling penting adalah itikaf itu tidak harus di masjid ya Ustadz. Itu ada yang coba masuk. Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya. Yeah. Dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan sana. Halo. Iya. Assalamualaikum. Iya. Dengan dari Jeneponto ini, Patama dari Jeneponto. Patama Jeneponto. Siapa Patama? Ya, ini mau itikaf ini Pak Ustaz, karena sekarang masjid itu ditutup. Jadi bagaimana ini? Oh iya. Makasih. Itu saja Patama. Ya itu Pak. Sepertinya Pak Tama tidak dengarkan dari awal ya sampai
mempertanyakan bagaimana kalau kita mau itikaf di masjid. Mungkin bisa dijelaskan itu Ustaz. Kembali menjadi penjelasan awal kita. Oh iya. Baik. Jadi sekarang ini kita perlu ya. Baru-baru ada informasi dari ILC itu mengatakan bahwa sholat Jumat ditiadakan. Sebenarnya sih ditutup. Dan persyaratan panjang di situ ya, pemerintah daerah mengambil sebuah keputusan kebijakan bersama bahwa semua rumah ibadah dulu ditutup. Semua rumah itu. Lantas masuk mudah-mudahan selama yang kita temukan segala aktivitas yang mulia ada dilakukan di masjid. Bagaimana kondisi sekarang? Kondisi sekarang bahwa kita dilarang beribadah di masjid, masjid ditutup. Apakah pemerintah itu melanggar agama? Oke, hadirin yang berbahagia. Kalau misalnya tadi keutamaan itikaf karena kondisi itu pada suasana dan saja, saya kira itu karena ada aturan pemerintah kita dan kesepakatan untuk kondisi tidak aman beramai-ramai. Jadi bukan karena di masjid ya, tapi kita dilarang beramai dan salah satu alasan bahwa ketika masjid terbuka berperang beramai-ramai. Akhirnya apa yang ulama jadikan sebagai dalil bahwa lebih utama mencegah daripada mengobati. Kemudian utamanya melaksanakannya adalah kita masing-masing dengan bagaimana standar dan kualitas ibadah khususnya itikaf yang kita lakukan, perbaiki sejadinya sudah seperti kita mendapatkan pahala di masjid. Jadi sekarang karena ada jadi tidak memaksakan lagi. Ya. Ini juga meluruskan. Menciptakan duka. Makanya sekarang itikaf di rumah, mohon maaf ya, ada ulama yang mengatakan sekarang itikaf di rumah dengan di dalam suasana pandemi. Para pakar di pandemi lebih utama dan lebih mulia melaksanakan ibadah di rumah, termasuk itikaf rumah dibandingkan di masjid sekarang. Ya, oke. Jadi ini semakin jelas ya, Pak Tama, bahwa itikaf itu tidak harus di masjid, bisa dilakukan di rumah. Amal lebih niat ya. Kembali kepada niatan itikaf kita dan insya Allah aktivitas kehusukan kita tidak akan berubah meski ibadah di rumah saja. Baik, terima kasih jadi untuk kesempatan kita hari ini. Tentunya ada Mosaik Ramadan yang akan menemani dan tujuanlah yang kemudian memisahkan kita. Sebentar juga akan ada program kita belajar dan juga masih dalam konsep pesantren. Baik, terima kasih Ustaz Asradi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan tentunya siswa-siswi sudah siap-siap untuk akan kegiatan belajar di RRI ya. Saya untuk sementara pamit ruang dengar kamu, sebentar akan kembali di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagu ya, lagu ini akan saya putarkan permintaan teman-teman dan juga sahabat-sahabat ya, dari Firman dengan Kehilangan, spesial untuk semuanya dan juga kami Tekpen WNM, spesial untuk kalian semuanya. Ku coba angkat tabir ini di saat ada ku tak bisa hidup tanpa ada ku bilang seandainya kamu bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan hati. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah. Dan-Nya yang luar biasa. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau dengan mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu dibanding dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan rasul, maka sungguh keimanan beliau lebih hebat dari keimanan penduduk bumi. Seorang ulama generasi